Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hari-hari nengok burung garuda, makan ikan di tepi-tepian. Perkenalkan, saya Angelia Dewi Sintia, budak SMP 1 Anjongan. Di sini saya akan membacakan sebuah dongeng dengan judul Bukit Kelam. Pada zaman dulu, di Pulau Kalimantan pernah hanya dihuni oleh 2 orang manusia saja. Seorang lelaki bernama Bujang Beji, seorang lagi perempuan bernama Indai Simpan. Mereka hidup di pulau yang luas. Keduanya tak pernah rukun, selalu saja bertengkar tak kala bertemu. Masing-masing mengatakan, "Akulah penguasa pulau ini." Indai Simpan pun tak mau kalah. "Akulah yang memiliki pulau ini, bukan kau." Pada suatu hari, mereka bertemu kembali. Berbagai pertandingan mengadu tenaga dan ilmu telah sering mereka lakukan. Tetapi tak seorang pun bisa mengalahkan yang lain. Hari itu, Bujang Beji mengajukan sebuah rencana. "Hai Indai Simpan, aku tahu kau adalah perempuan sakti. Telah sering kita mengadu tenaga dan ilmu secara sia-sia. Hutan dan marga satwa hancur menderita karena ulah kita. Oleh sebab itu, aku mempunyai sebuah usul. Katakan, bagaimana bunyi usulmu tu?" Bujang Beji pun lalu menjelaskan. "Barang siapa yang bisa membendung Sungai Melawi, dialah yang berkuasa di seluruh tanah Kalimantan." "Baiklah Bujang Beji, kau kira kau akan menang?" jawab Indai Simpan sambil mencibir. Lalu disepakati bahawa Indai Simpanlah yang lebih dulu menutup muara sungai yang besar di seluruh tanah Kalimantan. "Bujang Beji, tengoklah, aku dah mendapatkan pohon yang paling besar di seluruh tanah Kalimantan. Aku yakin tak hanya Sungai Melawi je yang bisa aku bendung, tetapi Sungai Kapuas pun bisa aku bendung." Habis tu, Indai Simpan pun lalu menggotong pohon tersebut dan menancapkannya di muara Sungai Melawi dan Sungai Kapuas. Tetapi perhitungannya merosot. Ternyata pohon tu tak bisa menutup muara Sungai Melawi dan Kapuas. "Ngapa pohon ni tak bisa menutup muara Sungai Melawi dan Kapuas? Aku pasti kalah." Indai Simpan pun terlihat sangat kesal. Lalu Bujang Beji mengangkat sebuah buket batu dengan selembar daun ilalang. Diambilnya buket tu dan berkata, "Aku pasti akan menang."
Indai Simpan yang mendengar tuh terlihat sangat kesal. Dia pun memikirkan sebuah rencana. Rencana apa yang nak aku kasih ke Bujang Beji ni? Kalau tak ada rencana, aku pasti kalah dari dia. Setelah dipikir-pikir, akhirnya dia mempunyai rencana. Dia akan menari-nari di hadapan Bujang Beji. Namun ternyata Bujang Beji tak sedikit pun tergoda. Dia pun akhirnya memikirkan rencana lagi. Aduh, apa yang nak aku kasih ke Bujang Beji ni? Dia tak sedikit pun tergoda. Aku punya ide. Aku nak menggelitik dia dari belakang. Ini pasti berhasil, tak mungkin tak ada. Akhirnya pun Indai Simpan menggelitik dia dari belakang. Bujang Beji, kalahlah kau. Setelah itu ternyata gunung yang diangkatnya akhirnya jatuh dan terbenam sangat dalam. Boom! Bumi Kalimantan bergetar karenanya. Dia pun berkata, Indai Simpan, kau tak mau ke aku ni menang? Kau pasti sangat iri sama aku. Alah Bujang Beji, aku tak sengaja, maafkanlah aku. Namun Bujang Beji tetap tidak putus asa. Dia akhirnya mencari sebuah ujung bukit dan mencongkelnya ke bukit yang terbenam itu. Indai Simpan yang melihat tuh akhirnya dia memikirkan rencana lagi. Alah ada ya rencana dia nih. Aku pasti kalah. Aku harus bersikeras biar dia kalah. Akhirnya Indai Simpan mempunyai sebuah rencana. Dia akan menaburkan di sekeliling bukit yang terbenam tuh dengan duri. Dengan gini pasti dia kalah. Akhirnya Bujang Beji pun mencongkel lagi. Aduh, sakitnya. Siapa yang ngasih duri nih? Indai Simpan yang melihat tuh akhirnya ketawa dan berkata, alah Bujang Beji, kau ngapa? Kaki aku kena duri. Siapa yang ngasih duri ke sekeliling bukit ni? Aku tak tahu. Yuklah kita balik rumah. Hari demi hari, bulan demi bulan, keadaan Bujang Beji semakin memburuk. Badannya kurus, matanya layu, bahkan bibirnya pun semakin pucat. Melihat keadaan Bujang Beji, akhirnya Indai Simpan pun merasa kasihan. Dan Indai Simpan pun pergi ke kamar dan berkata, Bujang Beji, biar aku yang merawat kau. Ini pun salah aku juga karena telah menerima pertikaian ini. Lebih baik aku mati daripada aku harus menjilat ludahku sendiri. Udahlah Bujang Beji. Kalau kayak gini malah membuat kita bukannya rukun, tetapi makin kita bermusuh.
Udah aku bilang, aku ndak bakal mau menjilat ludahku seorang. Akhirnya Indai Simpan pun meninggalkan kamar Bujang Beji. Tetapi berminggu-minggu kemudian, keadaan Bujang Beji semakin memburuk. Akhirnya mau ndak mau, Indai Simpan pun ingin meminta maaf dan berkata, Bujang Beji, aku nak jujur sebenarnya. Semua ini salah aku. Akulah yang udah menaburkan duri di sekeliling bukit tu. Aku minta maaf sama kau. Dahlah, tak apa. Ini pun dah terjadi. Aku sangat minta maaf sama kau. Bisakah kita memulai hidup baru dan aku merawat kau? Aku dah memaafkan kau. Pergilah kau. Lalu Indai Simpan terisak-isak dan menangis. Dan dia berbisik-bisik ke telinga Bujang Beji. Sesungguhnya perkelahian ini tak perlu kita teruskan. Ini bukan membuat kita semakin rukun, tetapi membuat kita semakin bermusuhan. Setelah itu, sekeliling alam menjadi saksi kepergian Bujang Beji untuk selama-lamanya. Nah, teman-teman, dari cerita di atas kita dapat mengambil pesan moral. Pertama, janganlah kesombongan menjadi landasan untuk kita bertindak. Karena sesungguhnya kesombongan tu bisa merugikan diri kita seorang. Kedua, manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan orang lain. Bahkan seorang presiden pun membutuhkan orang untuk membuat sepatunya. Sekian cerita dari saya. Untuk menutup cerita kisah ini, saya ingin berpantun sedikit. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata saya yang salah, jangan simpan di dalam hati. Ini adalah lomba mendongeng. Warisan budaya, lisan kita. Menang kalah urusan biasa. Semoga saya jadi juaranya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.